warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Hidayatul Lail dengan 3 digit yang terakhir 029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rotasi. Apa sih definisi dari rotasi itu? Rotasi dengan titik pusat P dan sudut rotasi alfa dinotasikan sebagai RP alfa dan didefinisikan jika A itu sebarang elemen di R2, maka jika A tidak sama dengan P, maka rotasi titik A dengan titik pusat P dan sudut rotasi alfa itu sama dengan A aksen. Sedemikian sehingga besar sudut APA aksen itu sama dengan alfa dan PA itu sama dengan P aksen. Yang kedua, jika arah putar titik A ke A aksen berlawanan dengan arah jarum jam, maka alfa diberi tanda positif. Jika sebaliknya berlawanan dengan arah jarum jam, maka diberi tanda negatif. Selanjutnya yaitu teorema putaran yang berbunyi sudut yang dibentuk oleh garis dan bayangannya besarnya sama dengan sudut putar. Jadi yang pertama diketahui yaitu garis di R2, misal garis G. Yang kedua besar sudut putar, misal alfa. Kemudian ditanyakan, buktikan sudut yang dibentuk oleh garis dan bayangannya besarnya sama dengan sudut putar. Untuk buktinya yaitu yang pertama, misal P adalah titik pusat putaran dengan P itu tidak sama dengan garis G. Jadi P ini di luar garis G. Kemudian misal RP alfa adalah notasi putaran dengan titik pusat P dan besar sudut putar alfa. Ambil sebarang titik di R2, misal A dan B dengan AB itu elemen garis G dan A tidak sama dengan B, ini A dan B. Kemudian berdasarkan definisi putaran, maka setengah putaran titik A dengan pusat P dan sudut putar alfa itu sama dengan A aksen. Sedemikian hingga PA sama dengan PA aksen dan besar sudut APA aksen itu sama dengan alfa. Begitupun juga putaran terhadap titik B dengan titik pusat P dan sudut putar alfa itu sama dengan P aksen. Sedemikian hingga PB sama dengan PB aksen dan besar sudut B PB aksen itu sama dengan alfa. Jadi gambar pakai jangka. Kemudian putaran terhadap titik A. Kurang panjang. Nah, diperoleh ini B aksen dan ini A aksen. Kemudian konstruksi garis G aksen yang melalui A aksen dan B aksen. Sedemikian hingga A aksen B aksen itu elemen dari G aksen. Ini mengonstruksi garis. Ini garis G aksen. G dan G aksen berpotongan misal di titik Q. Ini titik Q. Buat sebarang garis misal garis L yang melalui titik P dan memotong G misal di C. Berarti buat di sini ya. Misal ini garis L. Buat garis misal H yang melalui titik P. Misal buat garis H di sini. Ini garis H. Terdapat sudut berseberangan dalam dengan sudut C. Buat sebarang garis misal L melalui P dan memotong G misal di C. Ini C. Kemudian jadi terdapat
sudut berseberangan dalam dengan sudut C. Misalkan sudut C di sini. Ini sudut C. Dia berseberangan di sini. Misal saya beri nama sudut DPC. Ini sudut di PC. Sedemikian hingga garis H dan garis G ini sejajar. Kemudian ambil sembarang titik di R2, misal titik E, elemen H, misal titik E di sini ya, E. Berdasarkan definisi putaran terhadap titik E dengan titik pusat P dan besar sudut alfa itu A aksen. Jadi sini digambar lagi. Diperoleh E aksen di sini. Kemudian konstruksi garis H aksen yang melalui P dan E aksen. Sedemikian hingga PE aksen itu elemen H. Buat di sini. Ini H aksen. Karena putaran merupakan isometri, maka G aksen dan H aksen itu sejajar. Misal G dan H aksen berpotongan di titik F. Nih. Misal ini titik F. G aksen dan H aksen merupakan garis transversal karena memotong dua garis yang sejajar, yaitu garis G dan H. Maka besar sudut EPE aksen ini sama dengan besar sudut PFC. Kemudian besar sudut PFC sama juga dengan besar sudut BQB aksen. Karena sudut sehadap, sedemikian hingga besar sudut EPE aksen sama dengan besar sudut BQB aksen karena transitif. Jadi besar sudut BQB aksen sama dengan sudut alfa karena besar sudut EP aksen ini kan alfa. Jadi karena besarnya sama maka besar sudut BQB aksen juga alfa. Jadi terbukti bahwa sudut yang dibentuk oleh garis dan bayangannya besarnya sama dengan sudut putar. Selanjutnya yaitu teorema komposisi dua pencerminan yang cerminnya saling berpotongan merupakan rotasi. Untuk buktinya yang pertama yaitu diketahui misal garis G dan garis H adalah dua cermin yang saling berpotongan, misal berpotongan di titik A. Maka A itu elemen G dan elemen garis H. Kemudian ditanya, buktikan komposisi dua pencerminan yang cerminnya saling berpotongan itu merupakan rotasi. Jawab, misal MG adalah pencerminan dengan garis sumbu G dan MH adalah pencerminan dengan garis sumbu H. Selanjutnya akan dibuktikan MG/MH itu sama dengan rotasi titik pusat A dengan sudut putar A dengan RA alfa adalah rotasi terhadap titik pusat A dengan sudut rotasi alfa. Selanjutnya ambil sebarang titik, misal P. P elemen R2 dan P tidak sama dengan A. Berikut ilustrasinya. Ini ada garis sumbu G dan H. G dan H ini adalah cermin. Kemudian ada yang saling berpotongan di titik A. Kemudian ada titik P elemen R2. P dicerminkan terhadap garis sumbu G menghasilkan P aksen. Dicerminkan lagi terhadap garis sumbu H menghasilkan P double aksen. MGP ini tadi sama dengan P aksen cerminnya. Kemudian pencerminan titik P aksen terhadap garis sumbu H itu sama dengan P double aksen. Sehingga pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis H itu menghasilkan P double aksen. Kemudian pandang segitiga APB dan segitiga AP aksen B. Pandang segitiga ini dan ini. AB sama dengan AB.
karena berhimpit. Kemudian PB sama dengan P aksen B karena G merupakan garis sumbu. Kemudian besar sudut ABP sama dengan besar sudut AB P aksen karena sudut siku-siku, maka segitiga APB kongruen dengan segitiga AP aksen B karena berdasarkan teorema sisi sudut sisi yaitu langkah 8, 9, dan 10. Langkah selanjutnya yaitu maka besar sudut PAB itu sama dengan besar sudut P aksen A aksen B karena dan panjang AP sama dengan panjang AP aksen karena akibat langkah 11 yaitu segitiga APB kongruen dengan segitiga AP aksen B. Selanjutnya pandang segitiga P aksen AC dan segitiga P double aksen AC. Pandang segitiga ini dan segitiga ini. AC sama dengan AC karena berhimpit. P aksen C sama dengan P double aksen C karena H merupakan garis sumbu. Selanjutnya besar sudut P aksen CA sama dengan besar sudut P double aksen CA karena sudut siku-siku. Maka segitiga P aksen AC kongruen dengan segitiga P double aksen AC berdasarkan langkah 14, 15, 16 yaitu sisi sudut sisi. Nah selanjutnya karena segitiga P aksen AC kongruen dengan segitiga P double aksen AC, maka besar sudut P aksen AC sama dengan besar sudut P double aksen AC. Dan sisi AP aksen sama dengan sisi A P double aksen akibat kongruensi segitiga tadi. Kemudian AP sama dengan AP aksen. Ini. Lalu AP aksen sama dengan AP double aksen. Maka AP sama dengan AP double aksen karena sifat transitif. Selanjutnya besar sudut PAP double aksen itu sama dengan besar sudut PAB ditambah besar sudut P aksen AB ditambah besar sudut P aksen AC dan ditambah besar sudut P double aksen AC. Nah, besar sudut PAB sama dengan besar sudut PA aksen B kan, dan besar sudut PA aksen C itu sama dengan besar sudut P double aksen AC, sehingga saya substitusi menjadi 2 kali besar sudut PAB ditambah 2 kali besar sudut P aksen AC. Besar sudut PAB ini saya misalkan alfa dan besar sudut P aksen AC saya misalkan beta, sehingga besar sudut PAP double aksen itu sama dengan 2 kali alfa ditambah beta sama dengan theta itu 2 kali alfa tambah beta. Jadi ini itu theta, sehingga terbukti bahwa komposisi dua pencerminan yang cerminnya saling berpotongan itu merupakan rotasi dengan sudut rotasi sebesar theta. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi rotasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.